Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya, dimanapun berada, mudah-mudahan di sana sehat selalu, panjang umur, dilancarkan urusannya dan dilancarkan usahanya, dan mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang banyak ya. Ada teman juga yang menanyakan, ternaknya bangkrut ya. Bangkrutnya itu bisa dikarenakan karena manajemen yang mungkin menurut saya itu kurang bagus ya. Kurang bagusnya di sini bisa dikatakan juga karena kondisi ekonomi seseorang itu kan beda-beda ya. Jadi kalau untuk ternak itu juga harus dipikirkan untuk manajemennya ya. Jadi manajemen yang baik seperti apa gitu, agar usaha kita yang tentunya ternak itu pasti banyak resiko teman-teman ya. Banyak resiko, kemudian kita juga butuh modal untuk biaya operasional ya kan, untuk biaya pakan, perawatan dan sebagainya. Dan tentunya juga kita dituntut untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi untuk ternak jenis apapun, baik itu ternak burung, ternak ayam, entok, kambing, sapi, tetap harus dipikirkan terkait manajemennya ya. Jadi bagaimana caranya biar enggak bangkrut atau gulung tikar? Itu yang pertama saya lakukan yaitu ketika kita panen itu kalau saya jual semuanya teman-teman ya. Jadi saya sisakan, kita rawat, dan itu jadi tabungan kita teman-teman. Artinya suatu saat kita butuh dan kita memerlukan, itu kita bisa jual ya. Jadi ketika keadaan darurat kita masih punya simpanan teman-teman. Yang kedua, alangkah baiknya ketika kita memulai usaha ternak itu kita punya cadangan untuk biaya operasional ya, baik itu bisa dikatakan bentuk uang, kemudian juga kita punya usaha sampingan selain ternak teman-teman ya. Mungkin salah satunya kita bekerja gitu ya, jadi ada penghasilan selain di ternak teman-teman. Kenapa demikian? Karena di dunia ternak itu tidak semulus apa yang sebagian teman-teman bagikan di video tutorial ataupun YouTube ya. Karena keadaan ekonomi kita itu pasti setiap orang berbeda-beda ya. Kemudian yang berikutnya yaitu kreativitas kita teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa melakukan penghematan ya. Penghematan itu bisa juga dikatakan menekan kos biaya. Jadi baik biaya pakan ataupun seandainya kita bisa pegang sendiri, itu alangkah lebih hematnya kalau kita pegang sendiri ya. Karena kalau kita sewa tenaga kerja itu udah otomatis kan memberikan gaji. Kemudian untuk pakan itu contohnya yang bisa kita ambil yaitu kita nyari atau kerjasama dengan
orang-orang yang bisa menyetorkan misalkan bahan pakan, misalkan kalau burung itu kan kita butuh jangkrik, ulat ataupun kroto seperti itu ya. Jadi kita sistemnya itu nyari yang grosir, nyari yang murah, nyari partai. Kalau kita ngecer otomatis biaya untuk pakannya itu kalau kita kalkulasikan akan lebih mahal daripada kita melakukan pembelian secara grosir ya. Kemudian selain itu ya, saya pribadi menjalankan sistem subsidi silang. Ketika kita punya usaha ternak murai batu, itu saya mencoba ternak burung parkit Australia teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena ketika hasil panen untuk burung murai batu itu sudah habis atau mengalami masalah, kita masih ada panenan burung parkit Australia ini teman-teman ya. Jadi ini sistem backup. Jadi backupnya secara tidak langsung itu ada dua teman-teman ya. Yang pertama tadi kita punya penghasilan lain, misalkan kita kerja, kemudian ketika kita burung murai batu itu mengalami masalah, misalkan mabung bersamaan, akhirnya tidak menghasilkan anakan atau tidak panen. Jadi walaupun dia tidak produksi kan untuk biaya operasional tetap jalan teman-teman ya. Jadi masih butuh makan setiap hari pagi sore. Makanya kita ada sistem backup. Selain kita dapat penghasilan kerja, kita ada yang kita jual teman-teman ya. Jadi ada anaknya burung parkit Australia ini yang kita bisa jual, yang nantinya kita bisa untuk biaya operasional burung murai batu gitu teman-teman ya. Jadi ini beberapa tahun yang saya alami itu saya rasakan seperti itu teman-teman ya. Kebetulan bulan-bulan ini itu hasil panen saya untuk murai batu kan habis ya. Jadi untuk anakannya itu sudah semua terjual habis. Tapi saya masih punya tabungan ini teman-teman ya. Jadi burung-burung murai batu yang betina ya. Nah itu kalau kita keadaan tidak ada uang untuk pembelian pakan, itu kita bisa jual teman-teman ya. 1 ekor, 2 ekor itu kita bisa jual. Kemudian kita juga bisa ngejual anak burung parkit Australia ini teman-teman. Jadi kalau kita bisa menjalankan itu semua, insya Allah teman-teman jauh dari kata bangkrut teman-teman ya. Banyak kasus seperti itu ya. Untuk teman-teman yang baru 1 tahun 2 tahun beternak, akhirnya modalnya habis ya, habis terjual satu-satu untuk biaya operasional atau untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman ya. Jadi ini hanya sekedar sharing ya teman-teman ya, curhat dari saya, peternak pemula juga, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih, yang belum silahkan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya, kita bisa berbagi teman-teman ya.
sedikit banyaknya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Kita bisa saling menyemangati teman-teman ya, jangan putus asa, semua itu pasti ada solusinya teman-teman. Solusi yang mungkin perlu kita pikirkan dari awal ketika akan buka usaha ya, khususnya usaha ternak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya doakan teman-teman semua dimanapun berada sukses semua ya, sukses semua, lancar ternaknya, rezekinya banyak ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.